Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya Setia Antara, calon guru penggerak angkatan 7, ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas masih kesulitan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya masih dominan menggunakan metode ceramah dalam memberikan materi, kemudian memberikan contoh soal, kemudian memberikan latihan soal pendalaman materi. Anak dipaksa untuk paham dan selesai sesuai target kurikulum tanpa memperhatikan kemampuan anak. Selain itu, dalam proses pembelajaran, siswa harus mengikuti semua arahan-arahan yang saya berikan untuk dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika murid tidak mengikuti arahan saya, biasanya saya akan marah dan memberikan ancaman dan hukuman. Murid saya anggap sebagai objek, jauh dari pemikiran bahwa seorang guru harus menghamba pada murid. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga masih mementingkan pencapaian hasil akhir atau nilai kognitif murid tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga anak yang sering memperoleh nilai yang jelek merasa tertekan dan rendah diri saat pembelajaran. Sebelum saya belajar konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya dalam proses pembelajaran untuk penanaman karakter anak masih kurang, karena secara emosional saya kurang dekat dengan anak. Saya sering menggunakan ancaman dan hukuman agar siswa patuh, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, secara garis besar ingin kami sampaikan 3 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik harus bisa menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, KHD mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman,
pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya murid setempat. Murid di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah atau Indonesia Timur. Kemudian untuk pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Pendidikan yang memerdekakan menurut KHD adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid, sehingga pendidikan harus berhamba atau melayani dengan sepenuh hati pada anak. Pemikiran dan perilaku yang berubah setelah mempelajari pemikiran KHD. Saya sekarang lebih memahami bahwa pendidikan tidak sekedar mengajar atau menyampaikan materi. Pendidikan ternyata lebih luas dan lebih dalam, di mana pada intinya adalah dalam proses pembelajaran, guru benar-benar memiliki peran sebagai pamong untuk menuntun. Siswa diberi ruang seluas-luasnya untuk berkreasi, berpikir, dan berpendapat, atau memerdekakan anak, tetapi dengan arahan dari guru agar tidak menyimpang dari tujuan pendidikan. Pemikiran dan perilaku yang berubah setelah mempelajari pemikiran KHD antara lain juga adalah bahwa guru seharusnya berorientasi atau menghamba pada murid agar dapat melayani dengan sepenuh hati pada murid. Selain itu, pendidikan tidak harus monoton di dalam kelas dan dalam situasi formal. Pembelajaran sebaiknya dapat dikemas dalam bentuk suatu kegiatan atau suatu permainan yang menyenangkan, sehingga selain materi tersampaikan, pembentukan karakter atau budi pekerti pada anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bentuk-bentuk kegiatan yang perlu diterapkan untuk mewujudkan pemikiran KHD antara lain adalah 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. 2. Untuk proses pembelajarannya, saya akan berusaha untuk menjadi pamong yang baik dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada siswa untuk berpikir, berpendapat, dan berkreasi sehingga siswa dapat berlatih untuk belajar merdeka. 3. Berusaha untuk lebih dekat kepada murid dengan menghilangkan segala bentuk marah, ancaman, dan hukuman. Yang keempat adalah menambah pembiasaan karakter yang baik pada murid dengan melaksanakan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kegiatan lain yang perlu saya terapkan untuk mewujudkan pemikiran KHD yaitu antara lain yang kelima, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun tingkah laku. 6. Lebih mengenali karakter anak dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. 7. Proses pendidikan yang saya lakukan berusaha untuk menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan yang sesuai di abad ke-21 ini. Demikian tadi koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.